Halo Noobs, balik lagi sama gua Dava dalam sesi non gameplay ya. Jadi kita nggak akan main game. Bukan kita sih, gua nggak akan main game. Gue lupa mulu kenapa harus pakai kata kita karena yang terlibat aktif ini dalam video ini ya gua doang gitu. Jadi mohon maaf gitu kan kalau salah-salah menggunakan kata ini POV ya. Jadi gua di sini eh apa sih namanya? Aduh masih obvious lagi tadi ini kebuka. Oke, jadi gue mau AI lagi seperti yang gue udah janjikan, yaitu kita akan membahas tentang AI hallucination atau halusinasi AI. Nah, apa sih halusinasi AI? Nah, simpelnya ini, gue gak akan lama-lama ya, karena gue nggak mau video ini terlalu panjang seperti yang kemarin yang DeepSeek dan ChatGPT terkait topik sensitif yang Palestina dan Tiongkok itu. Jadi di sini mungkin akan setengah jam aja. Dan akan ada pengujian terhadap hal ini di tiga chatbot ya, yaitu kita lihat aja ya, yaitu DeepSeek ya, ChatGPT yang 4.0 sama Gemini. Ya. Nah, jadi halusinasi itu intinya ya, itu memberikan data yang tidak akurat lah gitu. Penyebabnya banyak gitu. Salah satunya overfitting. Overfitting itu simpelnya gini. Lu bayangin lu sekolah. Di sekolah itu lu dikasih apa sih namanya? Pelajaran itu informasi ya itu aja. Jadi yang di otak lu ya itu yang dikasih itu. Ya lu bisa aja apa sih namanya istilahnya menerima dengan baik informasi itu gitu kan mempercayainya gitu. Nah, makanya seketika ada informasi baru lu nggak bisa beradaptasi karena lu udah apa ya namanya dijejelin sama informasi-informasi tertentu. Nah, istilah overfitting itu ketika mesin AI ini, chatbot ini ya hanya dikasih informasi-informasi yang terbatas lah. Atau dia terlalu fit lah ini overfitting itu terlalu pas gitu. Jadi gimana penjelasannya? Ya intinya dia itu eh, istilahnya nggak bisa apa namanya kurang responsif lah atau akan memberikan respon yang kurang tepat ketika mendapatkan data yang baru. Kan AI itu yang gue pelajarin ya, memang gue nggak terlalu paham soal AI. Karena yang lebih paham teknisnya teman gue Farhan dan Fahmi lah, mungkin mereka yang lebih paham. Makanya gue akan terlalu menyentuh hal teknis, tapi yang gue pelajari, yang gue baca-baca, ya ini dari IBM, dari CNET, dari beberapa artikel lainnya. Gue lupa ya, ada dari apa aja gitu. Ada beberapa website yang gue baca. Ya intinya ya kan mempelajari pola-pola. Jadi dari pola-pola itu dia akan menghasilkan respon kan. Dia kan ada pelatihan itu data-data dimasukin. Dan di situ kan juga pasti ada yang namanya error dan semacamnya. Jadi salah satu hallucination itu kayak ada tuh orang bertanya di Google berapa banyak batu yang harus gue makan dalam sebulan. Dan ini salah satu yang akan gue tanya. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan gue kan lebih ke hal nyeleneh. Apakah direspon dengan serius dengan chatbot-chatbot ini atau tidak? Oke, coba kita tanya DeepSeek. Pertanyaan, berapa banyak batu yang harus saya makan dalam sebulan? Karena waktu itu di Google ya kalau nggak salah itu di ini, direspon. Kita lihat jawabannya seperti apa. Ini bahasa Inggris ya? Oke, oke, dia paham. Dia paham. Batu itu bukan sesuatu yang makan. Karena bener nih ya. Di sini, mungkin gue gak akan melakukan editing gimana-gimana. Jadi gue langsung aja, ya, berapa nih. Ah, kalau nggak salah, nih di sini nih. Ah, nih kayak gini-gini nih. Tuh. Ini halusinasi AI. Nih, tuh. Cheese not sticking to pizza. Ah, ini dia. Ini berapa batu yang ini. Ini per hari sih, sorry bukan per bulan. Nah, oke, jadi DeepSeek
Ini ya sadar ya kalau ini pertanyaan konyol ya. Coba kita tanya ke ChatGPT. Ini buat trivia aja, seneng-seneng aja gitu. Oke, sama juga ya, tapi dia lebih singkat daripada DeepSeek. DeepSeek dia ada versi bahasa Inggrisnya kan. Oh, dia mungkin yang awal tuh bingung dia kan batu. Batu tuh dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa Inggris tuh rock kan. Cuma bahasa Inggrisnya sorry bahasa Indonesia singkat ya. Sebenarnya kan beda ya, ada dia menyebut Pika, di sini juga menyebut Pika. Oke, sip. Coba Google Gemini kan dulu namanya Google Bard ya. Sekarang Gemini. Ini menarik. Dia menarik. Jawabannya berbeda ya. Walaupun nggak ngaco, tapi dia itu menjelaskan bahwa ini sebenarnya penting ini sebenarnya penting loh. Sebagai manusia biasa tidak bisa memberikan saran medis ini penting. Kenapa? Karena orang tuh kadang ini loh. Nah di hallucination itu juga dijelaskan nggak usah di IBM ya. Nanti gue tampilin. Itu kayak misalnya mesin ini bisa kalau misal lu bertanya soal gejala penyakit, mesin ini kalau overfitting, dia nggak bisa mengenai hal baru. Bisa aja kayak gejala-gejala yang nggak berbahaya, dianggap gejala berbahaya. Kayak misal lu bertanya nih lu ada gejala apa gitu, tiba-tiba dijawab itu gejala kanker atau apa ya gitulah salah satunya. Nah ini kan ini kayak orang Indonesia biasa self diagnose gitu kan itu sebenarnya nggak boleh kan. Nah ini bagus nih jawabannya. Nah tapi ya dia ini juga mengatakan saya ada pemberitahuannya bahwa bahkan batu tidak hancurkan dan berbahaya. Gitu. Tapi dia jawab pika nggak ya? Oke dia nggak nyinggung soal pika nggak kayak DeepSeek sama ChatGPT. Oke, tapi ini penting loh, ini penting banget nih. Ini harus jadi sebuah disclaimer sebenarnya menurut gua kalau lo bertanya soal hal-hal yang bersifat medis, karena kan self diagnosis itu kan biasanya menjadi apa ya sugesti juga ya. Padahal nggak kenapa-napa. Apa sih kondisinya gue lupa. Mungkin ada yang tahu di komen bisa komen ya. Tapi ada tuh yang kayak lu sebenarnya nggak sakit apa apa tapi karena lu tersugesti lu sakit ya kira kayak beneran gitu. Gue lupa bahasa medisnya gitu. Oke, terus apa lagi ya? Pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu. Mungkin nanti kita akan membahas sesuatu yang nggak konyol ya. Jadi lebih pertanyaan yang serius ya, tapi gua kacau-kacauin. Oke, mungkin gua tanya apakah eh bentar, kok gue bingung ya. Apakah A few moments later. oh gini aja coba ya, tadi kalau nggak salah lem ya. Apakah lem bisa dijadikan topping di dalam makanan? Habis ini baru yang agak serius ya. kita kita buat pertanyaan-pertanyaan yang nonsens dulu gitu. Jawabannya menarik loh. Ini jawabannya menarik, dia menarik. Ntar, ntar kita tunggu selesai dia. Kayaknya ini chat gue berasa ini orang udah gak waras sih. Oke, bentar-bentar. Kita biarin dulu dia jawab ya. A few moments later. Oke, jadi deh, oke. Sebelumnya lu nanya tentang makan batu, ya kan? Yang udah mengkhawatirkan, yang udah kayak udah apa sih mengkhawatirkan ya pokoknya ya. Nah sekarang lu udah nanya, apakah gula bisa dijadiin topik gitu kan? Eh, ini merupakan apa sih namanya item yang untuk tidak dimakan sama seperti pertanyaan yang batu ya.
Jadi kayak di DeepSeek itu mengatakan, lu udah bertanya tentang hal bodoh sebelumnya. Sekarang lu nanya lagi hal bodoh gitu kan. Ini bahasa halusnya begitu kan. Oke, oke. Ya, nilai Indonesia ini artinya dulu ya bahasa Inggris saya. Eh, tapi mungkin oke dia ini but maybe there's a type of translation error atau bisa dia oke bisa direvisi dicil. Enggak maksud gue tetap yang ini yang lab. Ya, oke. As well as to safety ya. Ini nih, lem itu bukan untuk dimakan ya. Terus dia ngejelasin ada beberapa tipe lem yang mungkin tidak berbahaya ya, tidak beracun, sorry. Seperti lem yang dipakai buat sekolah, tapi tetap tidak dia bolehkan untuk dimakan gitu kan. Dan lem yang industri itu tentu jelas beracun ya kan. Terus dia nge-mention ini Pika lagi gitu. Oke, tapi dia ini menariknya dia mungkin user apa sih pengguna ya, gua itu mungkin lem yang dimaksud itu yang buat ini dekorasi makanan gitu. Nah, baru dia mengatakan itu mungkin gitu kan. Tapi dia harus menjelaskan ada perbedaan antara lem biasa dengan lem yang bisa dimakan ya kan. Karena lem yang bisa dimakan ya tentu dia dibuat dari bahan-bahan food grade gitu, bahan-bahan makanan kayak ini cornstarch itu apa ya bahasa Indonesia? Itu dia dari jagung tapi apa ya bahasa Indonesia cornstarch? Bentar, coba kita cek dulu lupa lagi. Ah iya, nih. Ya kayak gini lah. Sama gelatin. Gelatin tuh yang kayak lemak gitu kalau nggak salah. Ini kan untuk perlu disarankan untuk jangan apa sih namanya menggunakan lem yang tidak dapat makan dan menawarkan apa sih namanya menyarankan apa sih ini alternatif ya yang lebih aman. Nih, itu dia yang ada lem non makanan perekat biasa, lem yang bisa dimakan, pasta kanji. Oh iya, cornstarch ini kayaknya. Kayaknya tepung jagung tuh cornstarch. Royal icing ya. Ini kalau nggak salah royal icing yang di donat bukan sih donat? Oh yang kayak gini ya. Kalau nggak salah yang putih-putih itu ada tuh yang di donat. Icing juga kalau nggak salah namanya. Coklat, wah coklat yang dilelehkan. Oh dia ngasih alternatif aman juga, saus karamel, marshmallow lele, selai dan madu. Terus pika. Oke, cukup jelas ya. Bukan cukup jelas, jelas banget malah. Detail. Oke, sama berarti ya. Singkat tapi ya kalau ChatGPT ya. Nggak terlalu banyak bahasa basi. Sebenarnya bukan terlalu banyak bahasa basi sih. Maksud DeepSeek ini bagus. Dia menjelaskan secara detail gitu kan. Kalau DeepSeek itu singkat, padat, jelas gitu kan. Jawaban jujurnya tidak. Emang ada jawaban tidak jujur? eh, sorry. Masih yang batu sih. Salah. Nah nih, secara tegas, lem tidak boleh dijadikan topping dalam makanan. Oke, dengan jelasin jika ada lem yang tidak beracun ya. Tapi itu hanya berarti tidak mematikan dalam jumlah kecil jika tertentu secara tidak sengaja. Bukan berarti aman untuk dimakan secara sengaja. Ini yang nggak ada sih. Maksudnya ya tetap DeepSeek juga di sini mana sih tadi? Nih, not advice ini kan. Cuman penjelasan mengenai tidak mematikan jumlah kecil ini yang nggak ada di DeepSeek. Dia cuma ngejelaskan ya jangan dimakan gitu loh. Udah jangan dimakan aja. Nah, ini membedakan. Tapi kalau untuk secara lengkap atau tidak ya tetap DeepSeek lebih lengkap. Oke. Tapi dia nggak ngejelasin soal lem yang edible ya, lem yang bisa dimakan ya. Dia cuma menjelaskan bahwa alternatif yang aneh tapi makan. Sebenarnya iya sih jatuhnya seperti lem. Tapi dia nggak mengatakan itu lem yang edible gitu.
cuman mengatakan tuh alternatif yang seperti lem. Tuh. Coba kita tanya ke Gibi. Ini iseng-iseng aja ya, ini nggak akan istilahnya ya trivia sebelum minggu depan. Insya Allah itu ada sebuah topik yang berat. Sebenarnya ya lebih berat daripada ini. Jadi ya gue mau refreshing dulu. Kita bikin topik-topik ringan aja dulu ya. Dan biar nggak terlalu fokus main game. Nanti minggu depan insya Allah gue masih rahasiakan. Itu topik yang berat dan apa sih namanya? Terkait game, berita tentang game. Bukan hal teknis sih, karena kalau teknis itu urusan yang lain, urusan temen gue. Tapi tentang game, tapi topiknya berat gitu. Nah, tunggu aja ya minggu depan. Gitu. Oke, Gemini juga mengatakan tidak. Hmm, itu juga pendek ya. Jadi sebenarnya DeepSeek ini sejauh ini yang paling lengkap sih eh, dalam video video ini ya sejauh ini ya. Jawabannya paling panjang. Yang paling pendek Gemini emang. Ya, iya sih ya. ChatGPT emang pendek tapi kayak ini sih agak panjang gitu. Masih ada Gemini ya udah pendek banget ya. Ya ternyata tidak dalam sama sekali tidak boleh jangan topping atau bahan makanan apapun, memang ada zat kimia. Nah, ada juga sama kayak apa sih namanya? Eh, apa sih ChatGPT yang ngasih tahu ini ya. Tapi dia nggak ngasih tahu soal alternatif yang mirip lem. Jadi kayak udah tok, langsung inti inti jawaban aja. Apa inti pertanyaan aja. Oke, mungkin kita yang ke serius. Hmm, apa ya pertanyaan? Sebenarnya ada juga tuh yang tentang berkaitan dengan sejarah gitu kan kayak jembatan apa sih apa Golden Gate yang di San Francisco itu ada mengatakan bahwa pernah di apa sih namanya dipindahkan ke Mesir gitu kan walaupun sebenarnya nggak pernah sama ada yang ada nih image generator gue nggak tahu sih mungkin nanti apa namanya gue coba atau enggak ya tapi nggak tahu sih gue coba atau enggak yang ini orang apa sih tentara Pak Kumis ya ini jangan disebut soalnya terkena ini gue Pak Kumis ya seniman gagal asal Austria ya kan karena emang dia lahir di Branau am Inn ya 1889 tanggal 20 April ya bulan lalu nah itu tentaranya Pak Kumis seniman gagal itu ada yang ditampilin ya image generator tuh orang kulit hitam nah itu kan memicu backlash gitu kan walaupun sebenarnya memang ada apa namanya pasukan orang-orang kulit hitam ya kalau nggak salah emang ada karena memang Jerman itu ada area kehormatan jadi orang-orang yang bukan area atau non area itu diangkat jadi area kehormatan ya karena apalagi kalau bukan karena butuh pasukan kalau nggak salah gue ada bukunya bentar bentar mana ya bukunya ya ini dia nih ini buku Nino Doctorino sih. Nah, jadi di sana ada Hanskar, ada Bosnia, gitu-gitu, Chatnik dan semacamnya. Orang Arab, itu kan. Ya, sedikit aja sih. Nah, gue mungkin akan sebagai sejarah, gue kan apa, bertanya tentang sejarah, mungkin ya. Mungkin yang diurut-urut, coba. Gue tanya gini, Candi Borobudur, ini aja ya, terletak di wilayah Jawa Barat. Ya, sama gue ini pertanyaan yang seperti Golden Gate itu sih. Oke, menarik, menarik. Uh, ya lengkap, lengkap, bener lengkap. Karena gue nanya gini karena gue di podcast pernah bahas Jennifer Udor kalau ada yang tertarik bisa dengerin ya. Sekalian promosi. Oke, jadi jawabannya yang bahasa Inggris ya. Oke, pengguna ya mengatakan bahwa Borobudur itu terletak di Jawa Barat.
Terus dia mengatakan dengan hal ini, saya perlu ngebenerin nih karena seingat saya gitu. Anjir, emang lu bisa nginget ya? Emang bisa nginget ya? Seingat saya Borobudur itu terletak di Jawa Tengah. Memang di Jawa Tengah kan emang gue sengaja ngacoin. Tapi biarkan apa namanya saya mengonfirmasi hal ini. Eh, Terus dia mengatakan ya Borobudur itu terletak di apa sih namanya Magelang ya Regensi itu apa sih namanya kelurahan atau kecamatan ya lupa gue di Jawa Tengah. Oke, pengguna mungkin apa sih namanya melakukan kesalahan normal ya kesalahan biasa yang mencampur adukan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terus dia mengatakan saya harus pointing out the error point ya apa memberikan apa sih menunjuk bahwa itu salah secara apa sih secara halus lah dan apa memberikan lokasi yang benar dan beberapa detail ya beberapa penjelasan tentang candi itu. Wih, dia bikin ini aja dia bikin prediksi aja pengguna merupakan apa pengguna mungkin seorang pelajar ya atau apa sih namanya turis yang apa sih namanya iya loh dia bisa ini loh bisa jadi nih karena kan gue ini dikiranya nggak tahu di mana gitu jadi nanya ke AI walaupun sebenarnya nggak nanya sih gue ngasih statement oke dia yang UNESCO iya regensi kabupaten iya kabupaten lupa gue ya 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 ya, ya, kabupaten ya Candi Buddha yang di 9 tingkat tapi ini sorry tingkat-tingkat itu kalau nggak salah ada sorry gue udah agak lupa sih cuma pernah gue bahas gitu secara detail tingkat-tingkat itu kan ada kayak relief-reliefnya bahkan gue ada bukan punya gue sih ada punya ini kenalan gue buku tentang candi itu pernah gue baca jadi itu setiap tingkat-tingkat itu ada relief-relief tentang perjalanan hidup Buddha lah ada yang terkubur makanya kan nanti di era Daud Yusuf itu di apa sih namanya diperbaikin gitu walaupun sempat dibom tahun 85 jadi berapa tahun setelah diperbaikin dibom gitu dan memang beberapa kali direstorasi oke coba kita katanya oke itu kurang tepat berarti bukan berarti tidak tepat dong mungkin itu kurang tepat karena emang Borobudur itu terletak di Jawa tapi apa sih namanya Jawanya Jawa Tengah bukan Jawa Barat gitu ya mungkin makanya dibilang kurang tepat bisa singkat ya berbeda dengan ini berbeda dengan dipsik dia ngasih fakta singkat dan semacamnya ini enggak ya ada sih fakta singkatnya cuman ini doang panel dan semacamnya nggak dikasih tahu oke coba kita tanya Gemini ini aja udah sesingkat ini ya apalagi Gemini ya tentunya Gemininya juga lebih panjang salah ya salah ya ternyata salah perkiraan saya tetap saja Gemini paling pendek jawabannya ya kan dan dia sama pertanyaan kurang tepat dia sama dengan ChatGPT ya oke dia tapi nggak ngasih tahu tentang warisan UNESCO terus 40 kilometer barat laut dari Yogyakarta dia juga nggak ngasih tahu ya informasinya sangat umum dan basic jadi kalau kita juga bisa analisa juga ya dari jawaban-jawaban chatbot ya selain mengetes apakah benar-benar mereka sebenarnya nggak bisa dipastikan juga karena kan gua nggak mengetes seluruh pertanyaan-pertanyaan konyol gitu kan ini kan cuma have fun aja ya kan apakah memang chatbot ini pertanyaan-pertanyaan konyol ini dijawab dengan serius atau
tidak gitu kan. Tapi ya sejauh ini ya memang DeepSeek sih yang paling oke gitu, paling detail, memberikan insight gitu. Walaupun memang ya jawaban ini nggak salah juga gitu, karena kan pertanyaan lu cuman terletak di Jawa Barat atau enggak, tapi sebenarnya gue lebih menyukai DeepSeek itu karena dia ngasih konteks lebih luas. Bukan konteks siapa, jawaban lebih luas, penjelasan lebih luas gitu. Dan jawabannya memang menarik gitu. Sini. Ini jawabannya ini dari penyusunan kata-kata oke sih menurut gue, suka sih. Oke, mungkin satu lagi ya, gue gak akan panjang-panjang. Eh, ini agak politik ya. Cuman jangan deh kalau politik deh, gue agak ngeri. Eh, apa ya? Mungkin gue pengen aja batik dari Malaysia, tapi bahaya karena memang kalau batik ya itu gue juga belum pelajaran lebih lanjut gitu kan batik sejarahnya, jadi nggak mau lah gue ngeri gitu kan. Gue jadi pertanyaan-pertanyaan yang aman-aman aja, yang udah pasti-pasti aja gue tahu, jadi batik jangan dulu. Mungkin 4 pertanyaan aja, satu lagi juga tentang sejarah. Ya. A few moments later. Oh gini, gue mungkin akan kayak Golden Gate. Jadi gini, Museum Nasional Monas pernah dipindahkan ke wilayah, eh, jadi kan Golden Gate katanya pernah dipindahin ke Mesir. Gue coba Monas deh, Monas pernah dipindahkan ke mana ya? Ke Sumatera pada tahun 1970. Coba ya. Ya, gue polanya gue kan ngikutin yang udah ada aja gitu. Jadi gue cuma beradaptasi aja. Astaga, sorry. Alamak, Monumen Nasional maksudnya. Musim musim iya iya musim gajah itu mah. Lupa gue. Oke, Monumen Nasional ya. Oke. Ya ya ya. Padahal bisa jadi akurat ya. Ya emang nggak pernah dipindahin gitu kan. Gimana mau pindahinnya coba? Segede gitu kok. Ya bisa aja sih kayak Patung Liberty kan juga dari Paris. Tapi kan tapi kan itu kan di bawahnya juga ini sebelum di New York gitu kan. Maksudnya dari New York juga Patung Liberty nggak pernah kemana-mana. Beda gitu. Oke, kita tanya ke ini. Ini buat Evan aja sih sebenarnya. Mungkin akan ada part 2-nya lagi. Jadi gua mempersiapkan lebih lebih rapih ya lagi kan, apa sih namanya, pertama tanyanya. Ini spontan aja sih, yang gue kepikiran gue tulis atau yang gue pelajarin gue masukin aja, gue tes aja. Ya ini juga ini apa sih namanya, tidak benar ya. eh Sama penjelasan juga singkat ya. Mungkin kamu campur antara musik. Oh, oke, musim ini juga tidak pernah dipindah. Coba kita tanya ini.
Oke, sip. Ya sama sih jawabannya, tidak pernah. Ah, pertanyaan kayak udah sih berapa menit ya? Setengah jam. Oh, ya udahlah kalau udah setengah jam gue nggak mau lama-lama ya. Jadi mungkin sampai sini aja Noobs. Jadi ini have fun aja. Tadi pertanyaan terakhir gue salah harus mau nasional buat musim nasional ya. Ya gue udah mulai capek gitu. Jadi ke mix gitu kan ngecampur. Jadi kalau kalian suka mungkin bisa like dan share dan kalau kalian mau ada lanjutannya bolehlah komen ya. Nanti gue mempersiapkan lebih lanjut atau nanti mungkin bisa sama yang lain gitu ya. Entah secara langsung atau lewat internet gitu. Lewat Zoom atau apa. Kita mungkin nanti kita tanya-tanya terkait teknologi ya, teknologi dan semacamnya kita tanya AI. Dan nanti kalau ada teman gue si Farhan dan Jepami ya, biar lebih otoritatif gitu. Karena mereka yang lebih ini. Kalau gue mungkin nanti gue tanya lagi tentang sejarah-sejarah ya, karena ya anak sejarah saya Pak. Atau tentang game mungkin nanti. Oke mungkin nanti tentang game boleh nanti gue tanya tentang game. Jadi kita tanya apakah jawabannya akurat atau enggak. Jadi ya tunggu aja ya insya Allah. Karena minggu depan gue ada konten non gaming lainnya. Minggu depannya lagi juga entah gue main game atau tidak ya mungkin kayaknya main game lagi karena gue akan main game bikin konten game yang mirip sama Civari itu Mordo ya itu gue dapet gratis juga dari Epic itu juga sebenarnya cukup menarik gamenya karena gue sebenarnya pertama kali itu main game modelan Civari itu Mordo ya bukan Civari gitu tapi karena waktu itu gue kalah mulu mati mulu akhirnya gue uninstall terus baru pas dapet Civari ya gue mainin lagi Civari dan ketagihan gue sampai sekarang. Ya walaupun sering marah-marah gitu. Mungkin nanti akan ada postingan kenapa gue marah-marah mulu sama Civari ya, sama game Civari. Ya udahlah, mungkin sampai sini dulu Noobs untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton-tonton video-video kami yang lainnya ya. Eh, yang terbaru tuh gue tuh kalau nggak salah main WW2 main bola ya, main besar bukan bola sih kayak American football gitu. Namanya Gridrion, mode Gridrion itu juga ya cukup seru sih menurut gue. Terus ada Farhan main Oblivion ya, yang apa sih namanya? Elder Scroll Oblivion yang tiba-tiba rilis. Terus dia juga main VR yang jadi kasir. Terus gue juga terakhir main Chivari yang level up senjata. Dan ya banyak lah, udah beberapa video tuh. Kemarin bisa kalian cek aja di YouTube ya, di playlist juga ada. Playlist-playlist video-video kami ya, baik yang gaming ataupun yang non-gaming. Oke, sampai di sini aja Noobs video kali ini. Gue Dava, izin pamit undur diri. Dadah.